Jangan ini. Harus gitu. Nggak boleh ini. Belum juga ini. Gitu kali ya. Kira-kira gitu nggak ya? Perdebatan nentuin bakal calon wakil presiden itu? Ada yang lagi pusing nih kayaknya. Sampai banyak yang komentarin karena katanya kebanyakan syarat. Milih pendamping emang gitu nggak sih? Ya mikir bibit, bebet, bobot. Apalagi buat ikut andil urus negara kan? Tapi ini rame pada keberatan syarat. Itu emangnya kenapa sih? Jadi, koalisi perubahan yang digawangi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kan usung Anies Baswedan jadi calon presiden 2024. Nah, Anies ini ternyata punya 5 syarat buat nentuin bakal calon wakilnya. Apa syaratnya? Ya, dari punya visi yang sama dengan Anies, komitmen membangun kebersamaan Dwi Tunggal, sampai kontribusi wujudin kemenangan. Tapi, Anies nambah 1 syarat lagi nih. Apa itu? Anies nggak mau pendampingnya ada catatan masalah hukum. Menurut Anies, kalau bacawa presnya bersih dari catatan hukum, bisa mengantisipasi upaya penjegalan soal apapun itu di kemudian hari. Nah, hal itu disampaikan oleh anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Sudirman Said. Sudirman bilang, kepemimpinan nasional akan bagus kalau Dwi Tunggal yang bebas resiko hukum. Makanya, Anies ingin memperkuat kriteria calon pendampingnya. Menurut Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Nasdem, syarat tambahan itu hanya akan memperumit pemilihan bacawa pres. Anies seharusnya mulai mencari sosok yang sesuai dengan 5 kriteria yang sudah ditentukan di awal. Bukan malah memberikan syarat baru. Kata Ali, 5 syarat itu sudah ditetapkan dalam nota kerjasama pembentukan KPP. Ali juga bilang, kalau Anies sebetulnya nggak perlu buat kriteria, karena Anies sudah memberikan mandat kepada parpol untuk mencarikan wakilnya nanti. Loh, gimana ini? Ali curiga nih, bisa jadi syarat baru itu untuk mengarahkan calon wakil Anies pada sosok tertentu. Siapa? Maksudnya, kayak pas bercandaan nama Ahok disebut Luhut itu ya? Ups. Kalau mau jujur nggak ada. Tapi nggak ada. Nggak terlalu bercanda. Kawan-kawan wartawan terlalu serius menanggapinya. Kena candaan Pak Luhut. Pak Luhut bercanda, kalian anggapin serius. Ya kan? Nah itu makanya. Dan bagus sekali ada canda. Ya nggak terlalu serius menentu. Memang, Anies belum secara terang-terangan umumin siapa saja yang bisa jadi bacawa presnya. Tapi, sudah ada desas-desusnya nih. Shh, kira-kira siapa ya? Ini nih yang paling kuat. Ada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kedua, ada putri mendiang Presiden keempat, yakni Yeni Wahid. Ketiga, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Nah, tapi ini belum fix sih. Namanya juga masih desas-desus. Jadi, kita tunggu Anies umumin sendiri aja ya. Salah satu poinnya adalah berani dan tidak bermasalah secara hukum pada peristiwa masa lalu. Nah, pertama tentu saja ini kriteria yang cukup bagus ya untuk memunculkan strong leadership supaya tidak tersandra atau tidak kemudian dikerjain oleh lawan politik. Itu bagus kriteria itu, berani dan tidak bermasalah secara hukum pada peristiwa masa lalu, tidak tersandung kasus hukum. Nah, yang kedua adalah kemudian Nasdem kan seperti Ahmad Ali mengatakan bahwa ini kok Anies seperti menambah-nambah kriteria sesuai dengan selera jeroan beliau.
Nah, sebetulnya itu juga nggak ada masalah, tapi menurut saya juga untuk cawapres kan ditentukan sepenuhnya kepada Pak Anies. Walaupun sudah ada 3 kriteria dalam piagam itu misalnya koalisi, tapi tiba-tiba Pak Anies mungkin punya pikiran lain bahwa ada penambahan kriteria. Nah, penambahan kriteria itu adalah salah satu cara Anies untuk mendapatkan cawapres yang ideal. Nah, problem itu tentu tidak akan menjadi masalah sepanjang itu bisa dipenuhi oleh Pak Anies. Tapi kalau semakin banyak kriteria, tapi kemudian tidak terpenuhi, ya juga percuma juga gitu. Yang ketiga adalah kenapa Nasdem agak terasa naik tensi politiknya. Mungkin seperti seolah-olah Nasdem tidak menjadi penentu. Cawapres itu ada di kantong Nasdem. Sebenarnya cawapres itu karena fair, karena equal. Jadi cawapres itu ditentukan oleh partai koalisi pengusung. Nah, kalau 3 partai koalisi pendukung tidak bisa hanya Nasdem. Cawapres juga ditentukan oleh Demokrat, oleh PKS, dan Nasdem. Tapi karena memang saya pernah bahasa gimmick politiknya dikatakan bahwa cawapres yang menentukan diserahkan sepenuhnya kepada Pak Anies, maka sebetulnya Pak Anies memang betul-betul dalam tanda petik ini sebetulnya merdeka untuk menentukan siapa cawapres yang paling ideal. Ya, namanya juga ikhtiar, cari yang terbaik ya Pak ya. Syarat kan cuma buat nyari yang terbaik kan? Semoga segera berjodoh dengan yang diharapkan deh Pak. Tapi jangan kelamaan ya Pak. Yuk, segera dipilih yuk mau sama siapa yuk.